Ini nih, ini kan elektroda ini nih, dia sudah tidak tercair. Iya. Nah, Udah terus udah di atas ya Pak ya. si polimer ini dia itu kan selain dipompa ke kapiler, nyambung ke sininya itu lewat ini nih, lewat ini nih, saluran ini ke sini, masuk ke sini. Jadi kalau udah menggantung dia udah nggak nyambung, jadi bisa mengakibatkan si polimer yang ada di kapiler itu mengering. Nah, jadi sekarang kita ganti ini ABC CBC, kemudian kita nanti cek. Fungsinya ini untuk apa sih Pak? Untuk mendorong yang di kapiler atau agar Yang mana? fungsinya ini? Ini untuk elektroforesis nih. Oh, dia Untuk running elektroforesis kan ada buffer apa? Anoda katoda. Ini sama dengan elektroforesis biasa. Fungsi sebagai elektroforesis itu. Berarti ini posisi airnya udah berkurang Pak ya, harus ganti. Sangat berkurang, harusnya di sini. Oh iya. Kalau kondisi Itu. atau coba Dedi Nyokot agak keluarkan nyelup. yang lainnya bisa di Di bawah. Sudah lama. Menunggu cair gimana Pak? Iya. Tapi ini kalau di Tulisannya di atas. ini CBC. Oke. Kita mulai dari menyalakan ya. Ya. Ini menggunakan software ini 3500 data collection software yang ini. Nah, ketika dibuka akan seperti ini. Dashboard, ada beberapa tab. Dashboard, workflow, maintenance, library, edit. Terus di sini juga ada beberapa tombol untuk running. Nah, terus di sini kita perhatikan ada beberapa indikator. Satu POP7 yang si polimernya ini yang di pouch. Dia kalau dari pabrikannya di set 384 sampel untuk 384 sampel. Dan harap diingat karena kita yang ini itu kapilernya 8 kapiler, artinya satu kali running itu 8 sampel. Jadi POP7 ini 384 sampel, atau kalau dihitung running dibagi 8. Jadi ketemu berapa running dia? Tapi sebetulnya lebih dari itu masih bisa. Kita harus cek kondisi di pouch-nya, apakah masih ada atau tidak. Kalau sepanjang masih ada, kita masih bisa pakai. Yang air itu ya? Yang Air. yang di kantong itu, yang di tengah. Oh iya. Kalau ini sudah harus diisi ulang. Ini enggak, kalau yang itu, yang ABC akan kita ganti nanti. ABC yang tadi Pak ya? ABC yang ini, yang sebelah Pojok kiri. Oh, pojok kiri ABC, kalau yang ini AB. Ini CBC. Oh, CB. Ini AB-nya itu adalah posisi flat ini, Oh. flat si ini. Kan di belakang itu ada tempat menyimpan flat. CBC apa? CBC. Yang CBC yang ujung. Yang ujung. ABC yang sana, CBC yang sini. Anoda katoda. Dari sebetulnya, nah ini tadi POP7, terus ini ada indikator ABC, CBC. Ini harusnya sama karena biasanya penggantian atau pemasangannya itu kan bareng. Penggunaan sebetulnya untuk 234 injeksi
injeksi itu running. Jadi kapasitasnya besar sebetulnya, bisa digunakan untuk banyak running. Tapi ketika alatnya tidak aktif digunakan, dia juga kan akan menguap. Nah, itu yang harus kita perhatikan secara visual. Jangan sampai kondisi si ujung kapiler ini yang harusnya tercelup di dalam buffer dan yang di sini itu sudah menggantung, sudah tidak tercelup. Nah, jadi di sini juga ada tercantum. Jadi ketika dipasang dia akan mendeteksi, karena ini tuh semua bahan ini ada RFID-nya, dia akan scan. Di semua posisi di ABC, di POP7, di CBC dia akan yang CBC enggak, hanya di ABC. ABC, CBC. Asumsinya sama. Sama si array, dia akan mendeteksi. Sama juga, ini si array-nya atau si kapiler. Si kapilernya juga untuk dia menurut pabrikannya hanya untuk 160 running. Oh, 160 kali. Bukan sampel, jadi 160 Kali 8. kalau hitung sampel kali 8. Tapi berdasarkan pengalaman saya, sepanjang hasil runningnya bagus, kita masih tetap bisa pakai. Oh, masih bisa. Ya. Kalau guru misalnya bahkan bisa berapa kali lipatnya ya, karena penggunaan cukup tinggi gitu. Sepanjang dan karena jadi ketika si alat aktif digunakan, ya kan tiap kali mau running si polimernya diganti. Jadi yang di dalam kapiler ini kan ada si POP7-nya. Dalam keadaan idle itu sudah diisi POP7. Nah, ketika akan running, dia akan diganti. Nah, misalnya kita menyiapkan satu plate 96 sampel, 8 kali 12, jadi bisa 12 running satu plate itu. Misalnya kita siapkan ini satu plate penuh, running pertama selesai sequencing, sebelum running ke yang kedua, dia akan dipompa dengan POP7 yang akan diisi ulang. Yang bekas pakainya dibuang ke dalam buffer. Yang di kapilernya akan diisi dengan si POP7 yang baru. Jadi si polimernya ini di dalam kapiler itu tidak dipakai ulang. Satu sampel, satu kali penggunaan. Ketika mau running berikutnya, ganti sampel, kapiler si polimernya juga diganti. Nah, ini si ABC/CBC itu tadi. Kalau misalnya aktif, kita bisa menggunakan injeksi, hitungan injeksi. Tapi kalau jarang digunakan, mau tidak mau, ada setelah sekian waktu kita harus cek. Kalau misalnya sudah menjelang ini atau menguapnya sudah cukup banyak, kita ganti aja. Kalau alat yang versi dulu, si ABC/CBC-nya itu kita bikin sendiri. Jadi bisa lebih murah tuh, bisa kita tekan biaya pemeliharaan. Dari apa? Dari apa? Dari buffernya buffer EDTA. Oh, EDTA itu dan Nah, sayangnya, jadi alat yang versi baru ke pengguna lebih praktis, tapi operasionalnya jadi lebih tinggi. Itu karena kita tidak bisa isi ulang yang ini, harus beli karena udah satu pack. Nah,
Nah mungkin sekarang kita ganti si ABCCBC-nya dulu ya. Nah caranya, kalau yang penggantian ABCCBC itu manual, tapi untuk yang ini yang CBC, untuk bisa mengambil itu kita harus gerakan si itu apa ya namanya, ke depan dulu. Kita pencet tray. Tray itu Ya, tray. memajukan Pak ya. Si tray itu yang bergerak itu namanya tray. Kita pencet, nanti dia bergerak ke depan. Wah. Nah, tunggu sampai diam. Ada ini enggak? Sarung tangan. Berarti setelah nutup juga kita tutup, kita angkat tray lagi Pak. Enggak, kalau pas kita tutup dia akan otomatis bergerak. Oh, Jadi kita tinggal nutup aja otomatis dari masuk. posisi ini atau dari posisi di dalam, ketika kita buka posisi di dalam dia akan diam. Iya. Tapi ketika kita Tutup, dia otomatis akan masuk. bergerak ke depan dan balik lagi. Oh, iya. Tray berarti fungsinya untuk membuka ini Pak ya. Ada yang ini nggak nih? Biru itu ya? Mm-mm. Oh, biru. Baru tuh Yang siapa penting sih non ini ya, non bukan Oh, yang ada powder. order. Iya. Yang latex nggak apa-apa sih, yang nggak tepung. Oh, yang ada. asal yang nggak ada powder. Anis pakai. Tray ini kan tray. Tray. Pada ada tulisannya tray. Nah ini tempat untuk sampelnya dalam sudah di dalam tray. Sampel uji ya Pak ya. Sampel traynya ini. Oh. Jadi ini dibuka terus masukin sampel. Oh iya, sampel cup. Seperti ini. Jadi si LED-nya kita taruh seperti ini. Posisinya tidak akan ketukar. Jadi kan kalau ini kan standarnya A sampai H, A B C D F G H, terus 1 sampai 12. Ketika kita memasukkan sampel, jangan sampai tertukar. Kita harus tahu posisinya. Nah peletakan ini tidak akan tertukar karena ada sudut yang Ya skrupnya. dan di sini juga sudah dibuat ini supaya tidak, misalnya salah seperti ini dia nggak akan bisa nggak masuk. Nah, seperti ini. Nah, penguncinya di sini dia ada nyangkutnya di sini depan dan belakangnya. Ini juga sama. Sesuai dengan ini ya Pak ya, sudutnya. Kita ini belakang dulu. Nah, di sini juga sama. Ini ada pojok yang seperti ini. Iya, yang sudutnya yang tidak akan kebalik. Nah, kita bisa taruh. Nah ini dia tidak bisa bergerak. Yang ini bisa kiri kanan. Jadi kita bisa preparasi 2 plate 2 kali 96 sampel. Nah naruhnya tadi masuk dulu ke tengah, baru taruh. ada bunyi kleknya atau enggak Pak? Akan klek karena ini kan dia bisa Otomatis. Oh. Jadi pinggir sana dulu baru masuk sini Pak ya. Kan nggak gerak. Oh, tengah. Untuk ngambilnya kita harus gini. Oh, Karena kalau kita saat naruhnya juga ini dipencet juga Pak. nggak naruh otomatis. dia ketekan. Oh iya. Ini kan kalau kita ambil nggak bisa Iya, iya. karena nyangkut. Oh iya. Jadi kita harus tekan kayak gini. Tekan. Sambil diangkat. Kalau di sini ke tengah dulu. Gitu. Oh iya. Nyangkut, kita ambil. Nah terus
ngambil buffer, ini penguncinya di sini posisinya. Jadi kita harus tekan ini. Tekan tengah Pak. Tengahnya, posisi ini aja. Tengah bawah itu ya Pak ya. Atau Mbak? Ada sangkutannya ini. Yang ditekan yang ini Pak. Yang ditekan yang ini. Oh ya, kita boleh nyoba Pak. Boleh boleh. Nanti pas masang itu kalian atau sekarang juga boleh. Oh iya. Nah ini untuk naruhnya itu tinggal tekan aja. Oh iya. Saya nyoba ngambil Pak kalau Pak. Sok. Sarung tangan nggak? Boleh. Saya ya. Oh. Jangan sayang. Nah kalau si ininya, si setanya ada. Tadi saya baca sebentar ya. Di sini ya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang nggak harus diganti. Kita bisa pakai yang ini. Yang ini juga. Kalau ini kan akan kena atau terkontaminasi sampel. Tapi bisa dipakai ulang dengan dicuci. Dicucinya dengan pertama direndam di hipoklorit konsentrasi rendah saja. Terus setelah itu bilas di Alconox, direndam di Alconox, kemudian dibilas dengan RO. Ada RO. RO aqua, adanya air itu aqua dis. Iya, aqua dis. Purifier. Iya. Sama aja Pak. Sama. Hipokloritnya berapa persen, Pak? Hipoklorit itu kalau nggak salah si backling nggak ya? Oh, backling. Bisa Sekitar backling. 5%-an. Rendah aja. Si backling Diajar, kan? berapa? Mungkin 1,5 mili jadi 1 liter gitu. Karena biasanya kalau saya di lab ini untuk ngerendam ini tuh pakai beaker glass yang 1 liter. Jadi dibikin aja baiklingnya dari 5 mili dijadikan 1 liter. Direndam semalaman, terus besoknya direndam lagi di Alconox semalaman, besoknya di bilas. Yang ini Pak. Oh, tekan nih. Agak keras terus ke atas tadi. Oh, iya, agak kenceng Pak. Terus saya masukkan ya Pak. Masukkan biasanya tekan lepas. Kalau misalnya itu Kurang, Pak? tidak benar. Oh, enggak ya. Sekarang Oh, ini nggak akan tumpah ya Pak? enggak. Tangan sama dipakai Pak. Coba. Mana tadi? Dulu Pak nih, pakai sarung tangan. Pak Dwi. Satu kolom ini satu run. Iya. 12 kolom, 12 12 run kali 1 jam. Oh, berarti dia dia bertahap ya, nggak langsung ya? Nggak langsung. Alat itu terbaris dengan Kalau yang di